Anda kembali di Breaking News bersama saya Bayu Pradana, pemirsa, di mana pada dini hari kebakaran telah terjadi di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, dan memang kebakaran ini menghanguskan beberapa rumah. Ada sekitar ratusan rumah menurut keterangan warga yang terbakar sejak dini hari tadi. Dan rekan Sofian Firdaus, rekan kami yang berada di lokasi kejadian, tadi menjelaskan beberapa kronologi melalui warga yang menjadi saksi di tempat kejadian. Memang ada beberapa versi dari keterangan warga. Ada yang menyebutkan kebakaran terjadi jam 3, ada yang menyebutkan terjadi jam 2, dan ada yang menyebutkan pada pukul jam 1 kebakaran terjadi. Dan kemudian hingga kini diperkirakan ada ratusan rumah yang terbakar di sekitar 2 RW yang menjadi tempat terjadinya kebakaran. Dan kita akan terus memantau seperti apa perkembangan dari kebakaran di Manggarai ini. Kita akan kembali menuju rekan Sofian Firdaus di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, Sofian, di mana Anda berada saat ini, Sofian? Bisa dijelaskan? Ya, Bayu, saat ini saya berada di dalam pemukiman. Jadi bisa dilihat bahwa sejumlah rumah hangus, terbakar, terlihat dari material-material yang hangus. Ini adalah salah satu rumah yang hangus terbakar dan tidak tersisa. Jadi dapat terlihat asap masih keluar dari dalam rumah dengan arang-arang kayu-kayu, bekas kayu terbakar, dan petugas pun untuk jadi saat ini petugas belum bisa rumah yang terbakar pemukiman untuk dimasuki dan petugas para kebakaran masih berjibaku dengan yang masih membakar seperti itu. Iya, pemirsa, kita belum bisa mendengar dengan jelas beberapa keterangan Sofian karena kondisi sinyal yang ada di sana juga. Namun jika kami bisa mencoba menjelaskan, Sofian saat ini berada di lokasi beberapa rumah yang sudah berhasil dipadamkan. Kita bisa melihat di tempat Sofian, yaitu adalah rumah-rumah yang memang sudah ludes terbakar, di mana atapnya sudah habis, kemudian juga dinding-dinding dan juga beberapa furniture lain yang sudah lenyap karena api yang melahap sejak dini hari tadi. Dan kita juga bisa melihat di tempat Sofian berada saat ini, warga masih terus membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di beberapa titik kawasan permukiman penduduk yang masih belum bisa dipadamkan sehingga saat ini. Namun artinya sejak dini hari tadi, artinya sudah ada perkembangan yang mana ada beberapa rumah yang sudah berhasil dipadamkan. Sofian, kami mengimbau Anda untuk tetap berhati-hati di lokasi, untuk tetap aware atau tetap waspada dari bangunan yang sehabis terbakar. Sofian, tetap berhati-hati untuk memberikan informasi. Iya, Bayu. Dan kita bisa melihat warga masih ramai di lokasi kejadian. Dan memang pemirsa, dari informasi BPBD DKI Jakarta melalui aplikasi X yang menerangkan bahwa ini kebakaran terjadi pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, di mana ini kebakaran terjadi di Jalan Saharjo Raya, dan juga ada sekitar 34 unit pemadam kebakaran yang diturunkan. Total ada 34 unit yang diturunkan, dan memang tidak mudah untuk memadamkan api di lokasi kejadian.
Dan kami masih melihat di kiri dan kanan layar Anda pemirsa. Di kiri adalah kondisi pada dini hari tadi saat kebakaran terjadi, dan di sebelah kanan adalah gambar terkini, visual terkini dari rekan kami Sofian Firdaus yang berada di lokasi kejadian. Kita bisa melihat bagaimana Sofian ini memasuki gang-gang yang ada di lokasi kejadian begitu sempit, yang mana ini menjadi kendala bagi unit-unit pemadam kebakaran juga untuk masuk ke lokasi kejadian untuk memadamkan api, sehingga harus menjebol tembok untuk dapat memadamkan api. Dan seperti ini kondisi sebelumnya pemirsa, pada pukul 2.30 hingga pukul 3 dini hari tadi di sebelah kiri Anda, di mana api membumbung cukup tinggi. Dan sebelah kanan Anda adalah kondisi terkini pada pagi hari ini, di mana Sofian Firdaus ini masih terus mencari tahu dan mengeksplor di lokasi terkini. Sofian, mungkin Anda bisa menjelaskan lokasi Anda saat ini, Sofian? Ya, Bayu. Ya, Bayu. Ya. Terdengar suara saya, Bayu? Ya, kami bisa mendengar ya, Sofian, silakan. Ya, Bayu. Saat ini saya berada di tengah pemukiman nih, warga yang terbakar. Terlihat bahwa bangunan-bangunan hangus terbakar, barang-barang berantakan, dan terlihat besarnya api yang membakar pemukiman warga. Sampai saat ini pun petugas, maaf Bayu, saya harus keluar karena berbahaya. Ya, betul Sofian, tetap menjaga keselamatan Anda. Karena tugas pun masih belum bisa mendekat. Tembok rumah yang sempit rentan roboh jika disenggol oleh warga. Seperti itu, Bayu. Ya, kami dapat melihat tadi bagaimana Anda sempat menunjukkan kepada kami visual rumah yang sudah berhasil dipadamkan. Bagaimana tadi kami bisa melihat api bisa menghanguskan atap dan juga beberapa bagian dari rumah. Dan Sofian, mungkin Anda bisa lebih baik menuju ke tempat sisi lain mungkin yang lebih aman. Mungkin bagaimana rumah-rumah yang tidak terbakar, bagaimana warga yang mengamankan rumah mereka yang belum terbakar, sehingga ada sisi lain yang bisa kami lihat, Sofian. Ya, dan memang sampai saat ini juga masih belum dapat terkonfirmasi penyebab kebakaran, pemirsa. Masih simpang siur sekali, ada yang mengatakan bahwa awalnya dari listrik, kemudian ada yang mengatakan dari kompor, dan sampai saat ini pun memang masih terus petugas pemadam kebakaran ini berusaha untuk memadamkan api. Dan yang di layar Anda lihat saat ini adalah gambar dini hari tadi. Pemirsa, Anda bisa melihat ini adalah visual yang didapatkan dari jauh sekali. Namun betapa besarnya api di lokasi sehingga mewarnai langit menjadi merah pada dini hari tadi. Ini yang tahu Pak Bayu, saya bertemu dengan warga yang bisa diwawancara, Bayu. Baik. Kita akan wawancara. Pak, dengan siapa, Pak? Dan Pak Kubil. Pak Kubil, bisa ceritain nggak pas ketahuannya kebakaran seperti apa sih awalnya? Jadi dia orang kontrak di sini, Pak. Dia kontrak, dia bilang dia ngecas HP. Dia itu adanya naruhnya HP di kasur. Rupanya dia meledak. Dia waktu nyalanya api dia nggak teriak. Pas sudah besar baru teriak. Sudah terlambat. Seperti itu, Pak. Awalnya di rumah kontrakan. Rumah kontrakan. Pengontrak yang mengecas HP di atas kasur. Di atas kasur. Terus langsung membesar. Mungkin takut penuh kali, Pak, ya, meledak langsung sambar kasur semuanya. Pak, ini sekitar berapa rumah sih, Pak? Wah, ini Pak belum banyak nih, Pak. Soalnya dari sudah 2 RW bisa 3 RW, Pak. Ini dari kejadian di RW 6. RW 6 sudah merembet ke RW 12. Sudah 2 RW. Cuma berapa puluh rumahnya banyak, Pak. Ada ratusan atau lebih ratusan? Lebih. Pak, ini kan warga pada ngungsi kemana nih, Pak? Nanti, Pak? Oh, ini belum tahu, Pak. Belum tahu. Jadi sekarang warga masih di depan, masih di depan. Ada tanah kosong. Semua barang-barang di situ. Ya juga kebetulan kita bilang teman-teman jangan sampai ada orang luar masuk. Takutnya apa? Kasihan nanti kalau
terjadi di hadapan aku bisa mati di sini. Pak, untuk sudah tahu belum Pak untuk korban jiwa atau apa gitu Pak? Saya rasa Pak, semutan saya kayaknya korban jiwa belum ada Pak. Karena memang itu kejadiannya orang-orang masih masih ada di luar sebagian sini kan Pak, 24 jam orang-orang, jadi semua pun pada keluar semua. Pak, diketahui api itu dari jam berapa sih? Kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 ya? Jam 2. Jam 2. Jam 2. Itu diketahui baru langsung keluar atau bagaimana? Langsung keluar ke semua. Karena kan dari gang sebelah merembet karena dari listrik Pak milik sebelah langsung jadi padam sampai ke sini semua. Pak, ini dekat dengan stasiun Manggarai nggak sih Pak? Iya, dekat depan sana bandara Pak. Bandara stasiun Manggarai yang bandaranya ya. Untuk kereta bandara. Untuk kereta bandara. Pak, kalau dilihat Pak, terdampak nggak sih Pak? Kenapa? Terdampak nggak sih keretanya? Oh enggak pengaruh kayaknya. Cuman emang lokasi dia untuk parkir penumpang pengungsian. Jadi buat warga-warga yang sementara di situ. Karena kan belum ada dari keluar atau gimana, belum ada penempatan atau gimana buat para pengungsi. Hanya untuk penumpang. Hanya sementara doang Pak. Pak, ini Pak, kalau pemadaman ini kan lama Pak. Ini kesulitannya apa sih Pak? Sempit atau gimana? Satu Pak, memang lokasinya agak sempit dua sini. Cuman tadi pas pukul 2 memang mobilnya masuk, entah ada kendala apa. Saya juga kurang paham karena beliau yang paham. Mobil sudah masuk, cuma kok nggak ada airnya. Kayak gitu. Pak, harapannya apa sih kan warga di Kutu ini Pak? Korban ini Pak. Harapan saya pemerintah tolong kami dibantu. Karena di sini banyak kan warga-warga semua Pak. Yang sudah tahun di sini, yang sudah tua-tua sebenarnya pensiunan banyak juga di sini. Ya. Warga yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan apa sih Pak? Ya semuanya bahan bangunan. Kayak atas semen. Untuk sementara kendaraan Tadi temperatur belum ada, sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada Pak. ini nanti. Pak, berarti dipastikan bahwa api berasal dari handphone yang meledak. Meledak. Betul ya Pak? Apa dengan siapa Pak? Dengan Pak Kubil. Terima kasih Pak Kubil. Iya. Ya, Bayu, itu warga menceritakan kronologinya. Ya, Halo? Sofyan. Terima Ya, kasih atas Bayu. wawancaranya Sofyan tadi, yang mana kami juga mendengar ada keterangan baru yang diberikan Bapak Kubil sebagai warga di daerah Manggarai tersebut. Dan di mana tadi Pak Kubil juga mengatakan bahwa menurut kesaksiannya kebakaran terjadi dari salah satu rumah yang mana ini ada warga yang mengontrak di sana yang melakukan mengecas HP di kasur dan kemudian meledak demikian. Namun saat ledakan terjadi memang warga ini memang cukup terlambat dalam memberikan sehingga api sudah cukup membesar. Kemudian juga tadi menurut kesaksian Bapak Kubil juga tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, dan memang ini selaras dengan keterangan dari BPBD DKI Jakarta melalui aplikasi X-nya bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 2.30 di Manggarai. Sampai saat ini tidak terdampak jadwal kereta di stasiun Manggarai, namun yang pasti untuk sementara mengamankan diri, warga ini juga mengamankan di area parkir di stasiun Manggarai. Dan kami akan terus mengamati dan juga memantau lebih lanjut kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Manggarai. Pemirsa, tetaplah bersama kami.